99,99999% semua pernikahan itu gagal karena pasangan suami istri sudah nggak tertarik dengan masing-masing atau salah satu pihak nggak tertarik lagi dengan pihak yang lain. Udah sesimpel itu. Kalau kamu masih tertarik dengan istri kamu, suami kamu ya, masih tertarik, masih jatuh cinta dengan masing-masing, itu pernikahan bakal berjalan dengan baik. Tapi masalahnya banyak pasangan zaman sekarang yang masih menikah ya, tapi tiap hari berantem ya, udah gak tertarik lagi, saling nyakitin masing-masing, tapi masih barengan. Ya demi pernikahan kita udah nikah, kita harus, apa kata orang kalau kita cerai, apa kata orang kalau kita pisah ya. Ya akhirnya ini yang bikin pernikahan akhirnya gagal ya. Dan pernikahan itu susah sebenarnya ya. Pernikahan yang baik itu susah, pernikahan yang jelek itu gampang. Pernikahan yang suami istri nyeleweng ya, nggak setia dengan masing-masing itu gampang, saling berantem tiap hari itu gampang. Tapi buat pernikahan yang baik ya, punya keluarga yang baik, anak yang bahagia, keluarga yang bahagia, itu susah. Nggak bisa secara otomatis kamu dapat, harus kamu latih tiap hari ya, harus kamu tingkatkan dan direncanain juga. Nggak ada pernikahan yang tiba-tiba waduh lancar, nggak direncanain, nggak diapain, nggak ada. Oke, jadi balik lagi ya, kalau kamu nggak bahagia dengan pernikahan kamu bisa tingkatkan. Ini kuncinya. Sama dengan apapun. Kayak misalnya kalau kamu main badminton ya, kamu nggak jagoan, tapi kamu latih terus akhirnya jadi jagoan. Kamu nge-gym juga sama. Mungkin di awal kamu nggak bisa, tapi setelah kamu latih beberapa bulan, beberapa tahun, akhirnya kamu tambah kuat. Ya, sama. Dengan pernikahan juga bisa kamu latih. Cara kamu komunikasi dengan masing-masing. Ya, cara gimana kamu mengembangkan diri kamu sendiri, itu semua pengaruh ke pernikahan. Ini alasannya kenapa saya selalu bilang ya ke semua suami istri, jangan berhenti untuk pernikahan diri sendiri ya, karena udah nikah, mentang-mentang udah nikah udah deh nggak usah nge-gym, nggak usah makan sehat, nggak usah belajar lagi. Ini yang bikin pernikahan kamu rusak. Dan saya bisa bilang juga, kalau kamu nggak bahagia dengan hidup kamu ya, kamu ngejalanin kerjaan yang nggak kamu suka, kamu dalam pernikahan yang nggak kamu suka, kamu memiliki keluarga yang gak kamu suka, hidup kamu bakal depresi, sengsara ya. Ini kuncinya. Kalau kamu gak bahagia, kamu gak berkembang sebagai diri sendiri ya, sebagai suami, sebagai istri, hidup kamu, keluarga kamu itu menjadi korban. Orang terdekat itu menjadi korban kita kalau kita gak bahagia. Ini adalah tanggung jawab kita untuk bisa bahagia sebagai orang tua. Kewajiban kita untuk bisa bahagia, berkembang ya, belajar. Karena kalau kamu nggak mengembangkan diri ya, dan kamu nggak bahagia, nggak mungkin kamu bisa menjadi orang tua yang baik, suami yang baik, istri yang baik, titik gitu. Jadi balik lagi, buat teman-teman yang serius pengen meningkatkan pernikahan ya, itu awal mulanya harus dari meningkatkan diri sendiri. Ini dari pengalaman saya sendiri, saya dulu berantem sama istri saya hampir tiap hari ya, emosian. Zaman saya dulu masih 80 kilo lebih. Tapi setelah saya mulai nge-gym, ya, istri saya mulai nge-gym, makan sehat, pernikahan kita juga membaik. Ya, kita mulai belajar tentang tantra, cara komunikasi dengan yang lebih baik dengan pasangan, dengan masing-masing. Hubungan kita juga meningkat, gitu. Jadi balik lagi, kamu bisa mulai dari manapun. Kamu bisa mulai belajar untuk meningkatkan fisik, ya, belajar spiritual, meningkatkan apapun itu, semua area kehidupan kamu, dan otomatis pernikahan juga bakal meningkat, gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik ya untuk meningkatkan diri secara fisik, ya, mental, kamu bisa ikutan kelas coaching saya ya, kelas ikutan coaching fitness dan nutrisi, di mana kamu mulai mengembangkan diri ya. Karena kuncinya gini, saya sendiri masih cinta sama istri saya setelah tahu istri saya dari tahun 2005 ya. Sekarang tahun 2024, 20 tahun saya tahu istri saya, menikah lebih dari 10 tahun. Saya masih cinta sama istri saya. Kenapa? Karena istri saya masih menarik buat saya. Kalau istri saya misalnya gemuk ya, dia baunya nggak enak, ya nggak mungkin saya tertarik sama dia. Tapi karena dia masih nge-gym, ngurusin diri sendiri, makan sehat ya, jadi kita masih tertarik secara fisik, mental gitu. Oke, itu kuncinya untuk keberhasilan pernikahan. Oke, jadi kalau teman-teman tertarik untuk meningkatkan diri ya, terutama para suami nih, meningkatkan testosteron, kesehatan fisik dan mental ya, dengan meningkatkan testosteron, kamu bisa cek websitenya indofitnessfamily.com untuk ikutan coaching dengan saya. Oke, semoga video ini membantu. Makasih sudah mampir dan sampai lain kali.